Yang ketiga, dengan salah niat kita di dalam mencari ilmu, kita telah menjual akhirat kita dengan duniawi. Maka tiga hal ini jika terjadi dalam diri kita merobohkan agama kita merugikan diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam agenda kajian kitab kuning Turos berkaitan dengan tasawuf. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada para pihak yang telah melaksanakan acara ini. Sebenarnya ini sudah lama kami didorong untuk melakukan ini, tapi kami masih sungkan karena banyak senior-senior yang lain yang lebih berkompeten. Tapi lama-lama kami berpikir bahwa sedikit pun ilmu yang kita miliki, kita wajib untuk memberikan ketika itu diperlukan. Jadi dengan berat hati, saya secara pribadi mohon maaf ketika nanti di dalam pembacaan kita, penjelasan maupun yang lain-lain, itu ada kesalahan dan kami menerima kritik seperti apapun bentuknya yang disampaikan nanti dalam komen-komen yang ada dalam video ini nanti. Kitab yang akan saya baca ini, di sini tertulis Syarh Marakil Ubudiyah. Jadi Syarh Marakil Ubudiyah ini adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi atas matan Bidayatul Hidayah. Jadi nanti yang kita baca matanya saja, tipis-tipis saja, nanti kalau tebal-tebal nggak khatam-khatam. Jadi insya Allah kitab Bidayatul Hidayah ini adalah kitab yang walaupun tipis, kecil, tetapi memberikan nuansa yang berbeda dari apa yang biasanya kita pelajari. Kenapa? Karena berkaitan dengan muallifnya, yaitu Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau sangat terkenal dengan keilmuannya, kedalamannya berpikir, analisisnya yang tajam, dan itu kemudian digemari oleh para ulama dan banyak syarah-syarah ya tentang kitab-kitab beliau, termasuk yang dilakukan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan Marakil Ubudiyahnya ini. Sehingga terus terang saya tertarik untuk mengambil kitab ini sebagai rujukan. Kenapa? Karena kita di dunia akademik ini sudah kenyang dengan teori-teori yang itu makanan bagi akal kita, bagi otak kita. Kita terkadang merindukan bagaimana memberi makan hati kita, batin kita, sehingga kehidupan kita tidak tampak kering. Kita perlu memberi makan batin kita, sehingga di samping mengasah otak, ya, mengolah akal, logika berpikir dan sebagainya, mendalami teori, mengembangkannya, tetapi kita tidak boleh lupa sisi-sisi lain, hal-hal yang bersifat batiniah dari tubuh kita, dari diri kita. Yang itu insya Allah akan bisa kita dapatkan dari kajian-kajian tasawuf. Maka dari itu, dalam kajian ini setidaknya kita akan mengambil ya, tema tasawuf, walaupun tasawuf itu kajian klasik, tapi kita akan insya Allah bawa pada sisi-sisi kontemporernya. Dan kita bawa kajian tasawuf ini pada dunia akademik dengan tujuan salah satunya tadi agar kita tidak kering batin kita, karena dari sisi yang zahir itu pasti ada sisi yang batin. Kalau kita hanya fokus untuk membenahi yang zahir, khawatirnya nanti yang batin jadi kering dan ada ketimpangan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati saya mengajak semua yang mendengarkan video ini agar kita bersama-sama memulai
membaca Ummul Kitab, Ummul Quran, kita tujukan, juga kita hadiahkan kepada muallif kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Ila hadits wal muallifat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi yang saya baca ini nanti adalah matan Bidayatul Hidayahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu sirrah qaddasallahu ruhahu wa nawwara darihahu amin. Jadi kitab ini diawali dengan muqaddimah yang disampaikan oleh muallifnya, oleh Imam Ghazali. Dan di dalam muqaddimah ini dinyatakan para ulama biasanya memulai muqaddimah itu tidak lupa membaca basmalah. Kenapa basmalah? Karena memang sesuatu yang tidak dimulai dengan basmalah itu akan terputus. Ya. Kullu dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Dalam sebuah riwayat sangat masyhur itu. Jadi bahwa apapun perbuatan baik yang tidak dimulai dengan menyebut asma Allah, maka otomatis tidak ada urusannya Allah dengan perbuatan itu. Perbuatan itu akan terlepas, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat basmalah ini akan melekat dalam semua kitab karya-karya para ulama di awal muqaddimahnya karena tabarrukan dengan asma Allah. Nah, apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, alhamdu tawi segala puji iku lillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala khairu khalqih. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan selalu pada sebaik-baik makhluk Allah rupane Muhammad. Rupane Muhammadin Nabi Muhammad Rasulih wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi man ba'dahu. Setelah basmalah itu pasti ada hamdalah di situ. Sama dengan ketika kita berdoa. Di dalam doa jangan lupa ada tahmid, ada hamdalah di dalamnya. Nah, sehingga para ulama pun melestarikan itu. Jadi hamdalah pasti dibaca. Dalam setiap muqaddimah basmalah, hamdalah, kemudian apa? Sholawat. Jadi sholawat ini pun mutlak untuk disampaikan dalam setiap muqaddimah kita. Kenapa? 3 hal ini sangat penting. Pertama, basmalah. Jadi setiap kita memulai sesuatu untuk mendapatkan keberkahan dari sesuatu yang kita lakukan, jangan lupa untuk membaca basmalah. Itu pasti. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak sekedar pujian, sebenarnya ketika kita gali lebih dalam bahwa Allah saja zat yang berhak untuk dipuji. Oleh karena itu ketika kita mempunyai prestasi akademika, prestasi apa di sekolah, di kampus, di dunia kerja dan sebagainya, pasti di situ kita akan dipuji oleh orang banyak. Tetapi jangan sampai ya, pujian itu kemudian melupakan kita bahwa semua anugerah yang kita dapatkan itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan memuji Allah ini tidak hanya sekedar mencari pahala dari Allah, tidak. Tetapi sebuah penyadaran kembali. Kalau dalam muqaddimah di awal-awal beliau mengarang kitab sudah menempatkan pujian itu pada tempat yang sebenarnya. Bahwa Allah lah zat yang paling berhak untuk dipuji. Sehingga ketika ada apapun nanti prestasi yang kita dapatkan, itu jangan sampai pujian kepada kita kemudian melupakan bahwa itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala.
Dua ini merupakan wujud kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, sholawat. Sholawat, walaupun di dalam masyarakat itu banyak sekali ya orang-orang yang memperdebatkan, atau sekarang muncul, dulu nggak pernah ada, memperdebatkan sholawat-sholawat. Sebenarnya tidak perlu berdebat. Sholawat itu apa? Itu masalahnya. Jadi sholawat ini sebenarnya adalah wujud cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita perlu mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini pertanyaannya. Karena banyak ya ayat yang menandaskan bahwa ketaatan kita kepada Allah itu tidak bisa dipisahkan dengan ketaatan kita kepada Rasulullah. Ketika kita mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, al-ayah. Bahkan mengikuti Rasulullah adalah wujud dari kecintaan kita kepada Allah. Sehingga jangan pernah pisahkan antara Allah dan Rasulnya dalam kondisi apapun, termasuk oleh para ulama di dalam memberikan mukadimah dari setiap kitab yang mereka tulis. Jadi salawat itu sebenarnya wujud kecintaan hamba, makhluk, kalau kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pun diwujudkan, dinyatakan oleh Imam Ghazali. Jadi setelah membaca basmalah, hamdalah, salawat. Amma ba'du fa'lam ayyuhal haris, fa'lam ketahuilah ayyuhal haris, wahai orang yang sangat ingin apa ya? Ingin ilmu yang bermanfaat, al-muqbil ala iktibasil ilmi, al-mudhir min nafsi sidqar rubati wa farta ta'atusi ilaih. Annaka in kunta taqsud. Nah, ini. Jadi di awal kitab ini Imam Al-Ghazali mengingatkan kita, wahai para pencari ilmu. Kenapa saya pilih kitab ini? Karena kita berada di dunia akademik yang di situ core-nya adalah ilmu pengetahuan. Inti dari apa yang ada dalam rumah kita adalah ilmu pengetahuan. Banyak orang yang salah di dalam menempatkan niatnya ketika mereka mencari ilmu. Makanya setidaknya dengan kitab ini kita akan kembali menata niat kita. Bagaimana sebaiknya dan seharusnya kita mempunyai niat di dalam mencari ilmu. Nah, di sini Al-Ghazali berpesan. Apa pesan beliau? Annaka in kunta taqsudu bi talabil ilmi al-munafisah wal mubahah wa taqaddum alal aqran wa istimalati wujuhin nas ilaika wa jam'i khitamid dunya. Kalau niat Anda untuk mencari ilmu itu hanya bernuansa duniawi, kamu hanya mencari ilmu untuk bangga-banggaan, biar lebih hebat dari yang lain, ya biar lebih pintar dari yang lain. Hanya urusan-urusan duniawi di dalam hati dan pikiran kita. Nah, apakah tidak boleh kita meniatkan mencari ilmu untuk dunia? Sebenarnya tidak dilarang, tetapi ada hal yang lebih besar, lebih penting, yang harusnya menjadi tujuan utama dari orang yang mencari ilmu. Kalau saya katakan tidak boleh, nanti bagaimana? Karena mayoritas kita di dunia modern ini ya orientasinya duniawi. Tetapi menurut saya, walaupun mayoritas dari manusia sekarang mencari ilmu ada nuansa-nuansa duniawi yang dituju, jangan jadikan itu sebagai tujuan utama. Ada tujuan yang lebih besar. Itu yang diingatkan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, jadi kalau Anda, kata Imam Al-Ghazali, mencari ilmu tujuannya hanya untuk ya, mencari kebanggaan, kehebatan, kemudian bisa lebih hebat dari yang lain. Nah, fa'anta sa'in, fa'anta mengkau tawi kamu ikut sa'in berjalan fi hadmi dinika, di dalam merobohkan agamamu, wa ihlaki nafsika dan merusak dirimu, wa bai'i akhiratika dan menjual akhiratmu bidunyaka kelawan duniamu. Fasafhatuka khasirah wa tijaratuka bairah wa muallimuka mu'inun laka ala asyanik wa syarikun laka fi khusranik. Nah, jadi ketika ada seorang pencari ilmu yang tujuannya hanya seperti tadi yang dijelaskan sebelumnya, maka apa Imam Ghazali di dalam komentarnya, maka apa yang kau lakukan ya,
itu sebenarnya tidak menguntungkan dirimu sama sekali. Ilmu yang kamu cari seharusnya untuk meninggikan li'ala'i kalimatillah, untuk meluhurkan agama Allah, itu justru akan menghancurkan agama Allah. Terus, tidak hanya agama yang dirugikan dari kesalahan kita di dalam meniatkan, di dalam mencari ilmu, tapi juga diri kita. Wa ihlaki nafsika, dan merusak dirimu. Yang ketiga, dengan salah niat kita di dalam mencari ilmu, kita telah menjual akhirat kita dengan duniawi. Maka tiga hal ini jika terjadi dalam diri kita, kita merobohkan agama kita merugikan diri kita sendiri, dan kita menjual akhirat kita dengan tujuan-tujuan duniawi. Maka ibarat orang dagang itu rugi besar. Fasafhatuka khasirah wa tijaratuka bairah. Maka ibarat orang dagang, kita rugi besar. Bahkan modalnya pun hilang, habis. Tidak ada satupun orang dagang itu yang ingin rugi, tidak ada. Tapi ternyata terjadi ketika kita mencari ilmu, tujuannya hanya semata-mata duniawi, bukan keselamatan di akhirat. Bukan ridho Allah. Bukan ingin meluhurkan agama Islam, bukan ingin menghilangkan kebodohan biar bermanfaat bagi banyak orang, biar bisa membantu orang lain, memberikan jalan kebenaran dan sebagainya. Bukan itu niat mereka. Maka ibarat orang dagang, mereka rugi besar. Wa huwa kaba'i syayfin. Nah, termasuk guru-guru yang mengajar kita, dosen-dosen yang mengajar mahasiswa. Itu kata Imam Ghazali ini sama saja dengan orang yang membantu orang lain di dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kenapa? Karena tujuannya tadi yang tidak benar. Maka semuanya di situ masuk dalam lingkaran setan. Maka di sini beliau mempunyai perumpamaan guru yang mengajarkan murid yang tidak benar niatnya itu kaba'i syayfin min qati'i tariq, seperti orang yang menjual senjata tajam kepada perampok, kepada pembegal jalan. Senjata tajam itu sebenarnya bisa bermanfaat untuk potong kayu, untuk macam-macam. Ya. Hal-hal yang positif bisa. Tetapi ketika yang membeli adalah mereka yang punya niat jahat, otomatis nanti senjata itu setidaknya ada potensi untuk dipakai untuk melakukan kejahatan. Itu perumpamaan yang sangat miris ketika kita memahami. Sehingga kita perlu meluruskan kembali niat kita di dalam mencari ilmu. Kama qala, seperti hanya bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utai barang siapa iku aana menolong sapa man ala maksiatin atas kemaksiatan walau bi syatri kalimatin, walaupun hanya dengan sepenggal, separuh kalimat. Karena mongko ada sapa man iku syarikan, sama-sama sekutu lahu bagi man fiha ing dalem maksiat. Wa ing kanat niyatuka. Nah, ini ada sebuah riwayat yang menyatakan barang siapa yang menolong orang lain ya, di dalam melakukan kemaksiatan, maka sebenarnya orang itu sama dengan yang ditolong. Misalkan ada orang minta tolong pada kita, tanya pada kita, "Bang, di mana tempat judi?" Nah, kita tahu orang tanya tempat judi ini, kelihatan tampaknya ini kayaknya penjudi ini. Nah, kemudian kita menunjukkan, oh di sana Bang, ini belok kanan kemudian terus lurus, di situ. Nah, di situ biasanya banyak nongkrong di situ. Contoh, ini orang ingin melakukan kemaksiatan, tanya pada kita dan kita tunjukkan itu saja. Kita nggak ikut bermaksiat, kita nggak ikut judi, kita nggak ikut berdosa sebenarnya secara kenyataan. Tetapi di sini dalam riwayat tersebut kita telah membantu dia untuk melakukan itu. Berarti kita terlibat di dalamnya. Sama. Makanya ketika kita ngajar para mahasiswa di awal-awal pertemuan khususnya, kita selalu mengingatkan, bolehlah ketika sebelum masuk kita ingin menjadi ini itu ya, sebelum kuliah. Tetapi jangan jadikan itu sebagai satu-satunya niat kita masuk. Kenapa? Masalahnya apa? Ada sebuah
fakta yang sangat besar di dalam masyarakat. Bagaimana dunia pendidikan sekarang ini beda dengan dulu. Di mana dulu itu lapangan pekerjaan itu mencari orang yang mau bekerja. Dulu saya ingat ibu saya itu masih kelas 6 SD, itu sudah disuruh mengajar, mau jadikan PNS zaman itu. Saking tidak adanya orang, lulusan PGA itu pasti mengajar, pasti jadi PNS pada masa lalu. Apalagi kalau sudah S1 dan sebagainya. Sehingga pekerjaan-pekerjaan itu bisa betul-betul terserap. Nah, masalahnya sekarang adalah faktanya banyak para mahasiswa yang kemudian lulus, ya, itu harus bersaing mendapatkan pekerjaan sebagaimana yang diimpikan. Dan dengan kecilnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah, oleh instansi, oleh perusahaan dan sebagainya, sehingga tidak semua, bahkan separuh lebih dari tenaga kerja itu tidak terserap dalam pekerjaan yang ada. Terus apa hubungannya dengan niat kita tadi yang harus diluruskan? Kaitannya adalah sederhana begini. Ketika kita niat kuliah, niat sekolah, hanya untuk mendapatkan pekerjaan itu, kemudian setelah lulus ternyata kita tidak bisa bekerja seperti itu, maka efek negatifnya adalah kita biasanya malas untuk melakukan pekerjaan yang lain. Kita akan gengsi, misalkan harus ke pasar, kita akan gengsi harus ke sawah, ke ladang, ke hutan. Masa S1 harus ke sawah, masa S1 harus jadi nelayan misalkan. Kenapa? Karena dia hanya menghubung-hubungkan ijazahnya dengan peluang yang harusnya dia dapatkan. Tetapi pada kenyataannya kan tidak didapatkan. Ketika niat itu salah dari awal, efek negatifnya adalah seperti tadi. Beda ketika kita niat kuliah itu sudah benar dari awal. Jadi niat kita mencari ilmu Allah, mencari ridho Allah. Sehingga kita akan berpikir, saya akan malu kepada Allah kalau sampai ada mata kuliah yang saya tidak serius di dalamnya. Karena saya sudah janji kepada Allah ingin mendapatkan ilmu Allah yang penuh berkah. Kita akan malu kepada Allah jika tidak serius. Jadi niat ini lebih tinggi dari hanya sekedar duniawi. Itu akan mencetak kita menjadi sarjana-sarjana yang betul-betul berkualitas. Secara tidak langsung, ketika kita malu kepada Allah, kita akan berpikir, saya tidak bisa bersembunyi dari Allah. Allah selalu mengawasi saya. Sehingga tidak bisa kemudian saya tidak serius untuk kuliah. Dosen saya mungkin tidak tahu ketika kuliah saya main HP di belakang, tapi Allah tahu. Sehingga saya malu kepada Allah, sehingga saya tidak boleh main HP ketika kuliah sedang berjalan. Jadi niat ketika kita tujukan hanya kepada Allah, itu justru perolehan yang kita dapatkan lebih besar daripada niat yang hanya sekedar urusan-urusan duniawi. Coba misalkan kita tujuannya hanya mencari pekerjaan. Contoh ini. Contoh. Misalkan kita kuliah apa? Saya dulu pingin sekali jadi hakim. Saya orang syariah contohnya. Nah, pada saat kuliah itu mungkin mahasiswa akan memilih-milih mata kuliah mana yang mendukung saya nanti bisa jadi hakim. Ya mungkin saya akan serius pelajari hukum pidana, hukum perdata, hukum formil material, pasal-pasal saya hafalkan. Saya mungkin akan malas belajar usul fikih, bahasa Arab. Apa? Itu nggak ada hubungannya. Mungkin akan bicara seperti itu. Sehingga kita akan milih-milih. Terus apa efeknya? Kalau sudah tidak menyukai salah satu mata kuliah, otomatis kita akan malas kuliah. Kita akan bermain-main dengan keaktifan kita. Kita akan melobi dosen sana sini, Pak ini gimana saya. Akhirnya begitu yang dilakukan. Kenapa? Orientasinya nilai. Orientasinya ijazah. Bukan ilmu yang manfaat. Dan efeknya nanti ketika sudah lulus, ya, kita tidak akan punya skill lain selain hanya
teori-teori tentang jurusan itu. Kenapa? Karena kita memang niatnya bukan untuk mencari ilmu yang berkah. Kita hanya ingin dapat pekerjaan itu. Hanya itu saja. Nah, kemudian kita tidak punya skill lain. Padahal dunia kerja sekarang ini yang lebih utama adalah skill kita. Ya. Kalau ijazah itu hal-hal formal yang wajib dimiliki, tetapi persaingannya kan sangat ketat. Akan dipilihlah mereka yang mempunyai skill lebih dari yang lain. Jadi jangan anggap loh, kita masa nggak boleh niat untuk dunia. Itu boleh, tetapi jangan itu yang menjadi tujuan utama. Itu hanya sekedar kita ingin menuju pada satu prodi tertentu, saya akan fokus di situ. Tapi semua ilmu yang ada di dalam prodi ini adalah ilmu Allah yang harus kita pelajari. Kita tidak usah memisahkan ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu agama. Dikotomi ilmu itu sebuah teori yang menurut saya kurang pas. Bolehlah klasifikasi keilmuan. Ada ilmu agama untuk membedakan dengan ilmu umum. Hanya klasifikasi membedakan biar ketika membuat teori-teori ilmu itu tidak campur aduk. Tetapi semua ilmu itu akan saling menyapa. Semua ilmu itu akan saling membutuhkan. Makanya kita harus yakin bahwa semua ilmu yang kita pelajari di bangku kuliah, di bangku sekolah, ini ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga niat besar kita adalah untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, berkah. Untuk menghilangkan kebodohan kita. Walaupun semakin pintar kita akan semakin merasa bodoh. Karena kita akan menyadari kekurangan kita. Dan orang yang merasa pintar, itu justru orang yang paling bodoh. Nah, kembali pada masalah. Jadi, orang yang tujuannya hanya untuk duniawi, ya, di samping dia merusak agamanya sendiri, kenapa? Ya, karena mencari ilmunya tidak akan dapat pahala ketika tidak diniatkan oleh Allah. Dia merusak dirinya sendiri, kenapa? Akhirnya dia tidak serius dengan ilmu-ilmu yang lain. Akhirnya dia tidak punya skill tambahan yang akan dikompetisikan di dunia kerja. Dan yang ketiga, dia tidak akan serius mempelajari ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, kemudian itu yang bagian pertama. Yang bagian kedua, wa in kanat niyatuka, wa in kanat, dan jika ada apa niyatuka, niatmu, wa qasduka, dan maksudmu, bainaka, antara kamu, wa bainallahi, dan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala, min talabil ilmi, dari mencari ilmu iku al hidayah, tu hidayah, duna mujarratir riwayah, tidak hanya sekedar mencari riwayat, mencari ilmu. Fabshir, maka bahagialah. Kenapa? Fa innal malaikata, mongko sesungguhnya malaikat iku tabsutu, menggelar sapa malaikat laka bagimu ajnihataha, ing sayap-sayapnya malaikat. Malaikat ikut mendoakan, memberikan doanya, memintakan ampun dosa-dosa kita kepada Allah ketika niat kita benar di dalam mencari ilmu. Jadi kalau bagian pertama tadi, ketika kita hanya niatnya duniawi, maka seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, yang bagian kedua yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali adalah apabila kita niat mencari ilmu ini, tujuan besarnya, tujuan utamanya adalah mencari hidayah dari Allah. Mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa manfaat yang bisa kita dapatkan? Yang pertama adalah ini manfaat yang secara otomatis, ya. Kita tidak melakukan apa-apa. Tapi sebuah fasilitas. Apa fasilitasnya? Yaitu doa-doa dari makhluk-makhluk yang lain untuk kita. Para malaikat itu senang sekali ketika ada orang yang mencari ilmu untuk tujuan yang benar. Mencari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka, para malaikat ini, mendoakan agar dosa-dosa pencari ilmu tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya malaikat, bahkan makhluk-makhluk yang lain, ya,
Idza masyaita, apabila kamu berjalan saja malaikat sudah memberikan naungannya dan doanya kepada kita. Wa haitanul bahri, dan ikan-ikan di lautan ikut tastaghfiru memintakan ampun sapa hitanul bahri laka bagimu. Idza sa'aita, apabila berjalan kamu. Nah, jadi semua makhluk Allah, ikan bahkan yang di lautan, ini mendoakan kita agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bicara seperti ini di dunia akademik mungkin diketawakan. Apa kaitannya ikan dengan ilmu? Apa kaitannya malaikat ngurusin orang yang punya ilmu, yang mencari ilmu? Hal-hal seperti ini sebenarnya tidak perlu dilogikakan ketika di situ ada riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika itu datangnya majaa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ra'si wal ain. Nah, ini saya mengutip makalahnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini orang yang sangat cerdas di dalam berijtihad. Beliau pilih-pilih pendapat. Tetapi beliau sama sekali tidak akan menolak ketika ada riwayat sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ja'a min Rasulillah fa'ala ra'si wal ain, kata beliau. Ketika berita itu, penjelasan itu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sami'na wa ata'na. Akan saya yakini, akan saya percaya. Termasuk tentang riwayat-riwayat di dalam fadilahnya orang mencari ilmu. Nah, ini ketika sebuah riwayat yang sahih, kita tidak perlu melogikakan lebih jauh untuk mencari illat. Yang perlu kita cari adalah hikmah di balik apa yang terjadi. Nah, terus apa kata Imam Abu Hanifah? Wa ma jaa'a minas sahabah fa khayyarna. Saya lanjutkan sekalian. Dan apapun pendapat yang datang dari sahabat, fa khayyarna, maka saya akan memilih. Di antara sahabat itu ada yang sahabat punya kedekatan lebih kepada Rasul di antara sahabat-sahabat yang ada. Itu yang akan saya dahulukan. Di antara sahabat ada yang lebih alim daripada sahabat yang lain. Ini pendapat yang akan saya dahulukan. Fa khayyarna, saya akan memilih. Tetapi kata Imam Abu Hanifah, wa ma jaa'a minat tabi'in hum rijalun wa nahnu rijal. Tapi kalau itu datang dari tabi'i, mohon maaf, kita satu level. Kita sama-sama berijtihad. Hum rijal. Mereka orang yang mempunyai kemampuan untuk berijtihad. Mereka laki-laki. Wa nahnu rijal. Nah, ini logika kita pasang di situ. Nah, kembali pada masalah. Ketika Rasul sudah menyatakan seperti itu, maka kita tinggal meyakini bahwa orang-orang yang mencari ilmu dengan niat yang benar itu akan mendapatkan doa dari makhluk-makhluk Allah yang lain selain manusia. Termasuk tadi malaikat, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan. Kenapa sih doa ini penting? Jadi sebenarnya syariat Islam itu ketika kita kaitkan satu sama lain, ini sebuah kesatuan besar. Kenapa? Di dalam mencari ilmu, itu ada riwayat-riwayat bahwa kita dalam mencari ilmu ada yang mendoakan. Salah satu manfaatnya adalah agar kita tidak muncul rasa sombong, takabur ketika kita sudah mempunyai ilmu. Coba ketika kita tidak meyakini adanya riwayat-riwayat seperti tadi, kita akan berpikir bahwa ilmu yang saya dapatkan ini murni dari usaha saya. Tidak ada kaitannya dengan orang lain. Tidak ada itu orang bantu. Itu yang muncul adalah takabur, sombong kita. Padahal Allah benci hambanya yang sombong. Iblis itu taat sekali kepada Allah. Tetapi karena kesombongannya terusirlah dia dari surga. Iblis itu taat sekali. Alimnya kalah nih. Manusia bahkan kalah. Tetapi karena sombongnya itu. Nah, dari penyakit sombong yang harus dihindari inilah riwayat-riwayat tadi sangat penting. Oh, ternyata saya menjadi alim seperti ini. Itu bukan hanya jerih payah saya sendiri. Ada pihak-pihak lain yang mendoakan saya. Ada para malaikat yang memintakan ampun saya kepada Allah. Bahkan ikan-ikan di lautan.
doa orang-orang tua saya, doa leluhur saya dulu, itu ada andil semuanya. Sehingga kita ketika mempunyai ilmu tidak egois, ini produk saya sendiri, tidak. Wong kita melakukan penelitian aja tidak mungkin kita menciptakan teori sendiri. Kita pasti mengambil teori orang yang sebelumnya. Kita pasti mengkaji. Di situ ada kajian pustaka macam-macam. Tidak ada ilmu yang tahu-tahu muncul. Inilah salah satu tujuan bagaimana riwayat ini kita pahami. Jadi saya ingin mengaitkan dunia tasawuf ini dengan dunia modern yang orang-orang sekarang itu tidak peduli dengan hal-hal yang bersifat batin. Banyak, tidak semuanya ya. Banyak yang mereka tidak peduli dengan hal-hal yang bersifat batin. Akhirnya apa? Akhirnya ketika di dunia nyata ini kita banyak melihat kok ada ya, bahkan kok banyak ya orang yang mempunyai ilmu tetapi akhlaknya tidak mencerminkan ilmu yang dimilikinya. Kok ada ya orang begitu kok melakukan dosa begini? Kok ada ya orang lulusan pesantren kok korupsi misalnya? Andai kan ada, saya nggak tahu juga. Kenapa ini terjadi? Tadi, kita hidup di zaman akhir-akhir ini sudah mulai terkikis nilai-nilai tasawuf. Kita hanya mengejar ilmu-ilmu yang mengasah otak, memperkuat logika. Tetapi bagaimana batin kita ini terpenuhi kebutuhannya, ini seringkali terlupakan. Padahal dua sisi ini harus seimbang, zahiran wa batinan. Kita menjadi ahsani takwim, manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Itu karena adanya keseimbangan dari dua sisi yang berbeda. Zahiran wa batinan, ada nafsu, ada akal. Malaikat walaupun hebatnya seperti itu, tetapi tidak ahsani takwim. Manusia yang ahsani takwim. Kenapa? Malaikat ruhan, la jasadan. Terdiri dari ruh saja, tidak jasad. Jin, iblis, lain-lain makhluk Allah yang lain coba kita bayangkan. Itu hebat-hebat mereka, tapi tidak ahsani takwim. Nah, ketika kita bisa menseimbangkan kebutuhan zahir dan batin kita dalam diri kita, maka ahsani takwim ini akan tetap melekat pada diri kita. Nah, akan tetap melekat pada diri kita. Karena ketika ahsani takwim ini sudah terlepas dari apa yang seharusnya kita lakukan, maka tsumma radadnahu asfala safilin. Kita belajar, pintar, alim, tetapi karena batin kita tidak mendapatkan asupannya, tidak mendapatkan makanannya, maka bisa jadi ilmu kita itu untuk membodoh-bodohi orang lain. Kalau jadi pejabat, membodohi bawahannya, membodohi rakyat, membawa lari uang negara. Kenapa itu terjadi? Sederhana. Selama mereka belajar, hanya zahirnya saja yang diperkaya, diperkuat, dipintarkan, dialimkan, tetapi batinnya kosong sehingga tidak ada perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan perbuatan. Sehingga ilmunya itu akan menjerumuskan dia. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallah illa bu'dan. Dalam sebuah riwayat yang lain. Barang siapa yang semakin bertambah ilmunya, tetapi tidak diiringi dengan bertambah hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah lam yazdad minallah illa bu'dan. Maka orang itu pun akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Mungkin ini sedikit pemantik, sedikit mukaddimah dari saya di dalam memulai kajian Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya dan ridhonya kepada kita sekalian sehingga kajian ini bisa berlanjut dan bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Dan mohon maaf ketika ada kata-kata saya yang tersinggung, yang jelas saya tidak ingin menyinggung siapapun,
karena saya ingin menjelaskan isi kitab yang ada di depan saya ini. Dan mudah-mudahan Allah memberikan maunahnya kepada kita sekalian, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang betul-betul mencerminkan ahsani takwim, mencerminkan kepribadian yang terbaik di antara makhluk-makhluk Allah yang sudah diciptakan itu. Dengan demikian, kita akan betul-betul mempunyai keseimbangan ya di dalam mencari ilmu untuk memenuhi kebutuhan akal kita, otak kita, logika kita, juga kebutuhan batin kita, yang mana batin ini sangat merindukan Allah Subhanahu wa taala, yang mana batin ini akan ingin selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.